Engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan. Bulan yang sangat dinanti-nantikan jutaan umat manusia di seluruh dunia ini. Bahkan penantian ini sudah banyak dimulai 2 bulan yang lalu. Betapa banyak orang berdoa minta diketemukan bulan Rajab dan Syaban, minta diberkahi bulan Rajab dan Syaban, dan minta diberikan umur sampai ketemu di bulan Ramadan. 5 hari lagi insya Allah bulan itu akan datang. Kita pun tidak pernah ada yang bisa meyakini di antara kita di sini semua apakah bisa disampaikan umur oleh Allah sampai bulan Ramadan. Tetapi kalau nanti kita diberikan umur sampai, apa konsekuensi dari permintaan kita itu? Apa konsekuensi dari doa kita itu? Apakah kita cuma minta, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Syaban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan, terus cukup setelah sampai? Tentu tidak. Kalau kita berani meminta kepada Allah, konsekuensinya ada. Anak saja pun kalau minta, ya berikanlah aku kesempatan kuliah. Ya, kita kuliahkan anak kita, tapi konsekuensinya ada. Kuliahlah kau dengan baik, laksanakan dengan sepenuh hati, jangan sampai bermain-main. Dengan anak saja kita seperti itu gitu loh. Sekarang kita minta kepada Allah, minta diberkahi, minta disampaikan umur. Ketika itu sampai, apakah itu cukup sampai di situ saja? Mestinya kan tidak. Setiap permintaan itu ada konsekuensinya gitu loh. Ini yang harusnya kita pahami dengan baik. Saya sering menggunakan satu ayat, dan saya paling suka membaca ayat ini. Di dalam surat Al-Hijr, surat ke-59, ayat 18 itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Di sini Allah mengatakan bahwa wahai orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang, kata Allah, hendaklah setiap orang memperhatikan apa saja yang sudah dia lakukan untuk hari esok. Dan Allah ulangi sekali lagi, bertakwalah kepada Allah. 2 kali Allah mengatakan kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang saya ingin garis bawah di sini adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dia kerjakan untuk hari esok. Hari esok itu terjemahannya hari akhirat. Artinya Allah itu memberikan peringatan kepada kita, dunia ini bukan kampung kita. Karena Allah katakan perhatikanlah untuk hari esok. Hari esok itu terjemahannya akhirat. Berarti kita akan pulang ke kampung kita. Kampung kita itu aslinya surga. Karena kita itu diciptakan awalnya di surga. Jadi dunia ini hanya tempat merantau. Artinya pasti kita akan kembali. Ketika Allah mengingatkan bahwa perhatikanlah apa yang kita kerjakan untuk hari esok. Hari esok itu kiamat. Itu pasti, kiamat itu pasti. Dan kita pasti akan mengalaminya. Nah, kalau kita pasti akan mengalaminya, terus persiapan apa yang kita akan lakukan? Makanya tadi saya katakan, kalau nanti kita diberi kesempatan oleh Allah dalam 5 hari ke depan bertemu dengan bulan Ramadan, hendaknya ini kita manfaatkan betul, karena tidak banyak orang yang diberikan kesempatan seperti itu. Berapa banyak tahun lalu saudara kita yang duduk bersama kita, tahun ini udah nggak kita temukan lagi. Jangankan tahun lalu, mungkin bulan lalu saja. Berapa banyak orang di sekitar kita yang masih duduk bersenda gurau bersama dengan kita, hari ini sudah tidak ada lagi. Ini yang harusnya menjadi perenungan bagi kita. Ada satu surat juga, saya sering menggunakan ini. Bahkan imam-imam kita sering membacakan surat itu setiap hari subuh. Surat As-Sajadah. Di berbagai masjid banyak. Ada satu ayat, di ayat ke-12. Di situ Allah mengatakan, walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na fadina na'mal solihan inna mukinun. Di sini Allah katakan, dan alangkah ngerinya, kata Allah. Ini bahasa Allah. Dan alangkah ngerinya. Kalau Allah saja mengatakan ngeri, ini tidak bisa kita bayangkan. Ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, kemudian dia berkata, ya Tuhan kami sudah melihat dan kami sudah mendengar. Oleh karena itu kembalikanlah kami ke dunia, agar niscaya kami akan melakukan kebajikan, dan kami termasuk orang-orang yang yakin. Artinya ayat ini sebuah pemberitahuan Allah
yang Allah bocorkan kepada kita bagi yang masih hidup di dunia ini. Itu tentang kisah kejadian yang akan datang. Bahwa nanti suatu saat begitu banyak manusia ini yang menyesal, minta dikembalikan ke dunia. Kenapa dia minta dikembalikan ke dunia? Karena dia sudah melihat dan dia sudah mendengar. Minta dikembalikan ke dunia. Apa yang dia inginkan? Dia melakukan kebajikan. Sekarang kita masih Allah berikan kesempatan di dunia. Sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang paling banyak Allah berikan rahmat di sana. Terus kita sia-siakan begitu saja. Alangkah sayangnya. Kalaulah kita ini termasuk orang yang Allah berikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan nanti, terus bulan Ramadan itu kita biarkan berjalan begitu saja, sementara Allah sudah berikan bocoran, suatu saat nanti akan banyak orang menyesal, minta dikembalikan ke dunia hanya sekedar untuk melakukan kebajikan. Kenapa kita tidak melakukan itu sekarang? Ini salah satu tujuan gerakan sholat subuh berjemaah itu. Untuk memberitahu, untuk mengajak, saling mengingatkan. Saya katakan, kenapa saya sering aktif ikut mengajak gerakan sholat subuh berjemaah ini? Karena tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zulhusnidomo, dakwah itu bermacam-macam. Termasuk saya dengan para ustadz ini. Kalau ustadz ini dia berdakwah melalui tausiahnya. Kalau saya yang hari ini masih ditunjuk sebagai wakil gubernur, melalui kehadirannya. Saya lihat di depan tuh ada spanduk, ada tulisan wakil gubernur akan datang ke sini. Pertanyaannya, dengan spanduk itu ada nggak pengaruh untuk orang masuk ke masjid ini? Kalau ada, itulah dakwah. Itulah dakwah. Harapan kita ya, apapun yang bisa kita lakukan untuk mengajak. Kalau kita bisa mempengaruhi, pengaruhi. Kalau kita bisa bertausiah, tausiah. Kalau kita bisa mengajak, ajak. Ini yang harusnya kita lakukan bersama-sama.